Mama Papa di rumah. Selamat pagi guru-guru semuanya. Ketemu lagi sama Bu Miske di sekolah minggu online Bait Lahim. Nah, anak-anak di rumah tentu bersemangat kan? Anak-anak pasti udah siap memuji Tuhan hari ini. Kita mau memulai hari ini dengan mengangkat satu pujian ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita mau lanjut acara sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah sertai kami. Sepanjang malam tadi kami boleh beristirahat. Tuhan Yesus, kami selanjutnya mau memuji Tuhan, mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang akan memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak yang mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rumah pasti tahu kan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengasihi anak-anak di rumah, mengasihi Bu Miske, Mama Papa. Pokoknya Tuhan Yesus semua sayang. Karena kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyiin ini, kasih Yesus indah, oh indah. Nah, anak-anak menyanyinya dengan semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat satu pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak di rumah masih semangat kan memuji Tuhannya? Hebat, luar biasa. Tuhan Yesus pasti senang anak-anak memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau gerak-gerak sedikit ya, biar badannya sehat. Kita mau angkat satu pujian, Yesus pokok. Ikutin ibu ya gerakannya ya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ya cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cinta
siap Alkitabnya? Iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dede. Nah, namun sebelumnya kita mau angkat lagi satu pujian ya anak-anak. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya untuk mempersiapkan hati kita. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dede. Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak semua agar anak-anak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi hari Minggu ya. Nah, anak-anak udah siap dengar cerita? Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Semangat ya, bagus. Nah, sekarang anak-anak siap dengerin cerita ya. Sekarang kita belajar tentang seseorang lagi yang berdosa ya. Diambil dari, yuk Alkitab anak-anak diambil ya. Nah, pelajaran hari ini diambil dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, nanti anak-anak bisa baca ya. Sekarang kita belajar dulu sama-sama. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dari Yudea hendak kembali lagi ke Galilea. Siapa yang tahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik apa? Naik mobil? Bukan. Naik motor? Oh, bukan juga. Naik apa ya? Ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya jalan kaki. Waduh, padahal jauh sekali dari Yudea ke Galilea. Wah, jauh sekali. Mereka harus melewati Samaria. Nah, ketika mereka memasuki Samaria, Tuhan Yesus sudah capek ya, kakinya berdebu karena bekas jalan kaki.
lihat sumur. Ih, ada sumur. Mereka senang karena mereka bisa minum, ya. Lalu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu dan murid-muridnya pergi ke kota untuk apa? Membeli makanan karena mereka lapar, terus haus, pengen minum, ya. Ketika murid-muridnya sudah pergi, Yesus sedang duduk sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria sambil membawa tempayan. Tempayan itu tempat minum. Jadi si perempuan ini hendak mengambil air di sumur itu untuk dimasukkan ke tempayan lalu dibawa pulang. Ya, ketika perempuan ini sudah sampai sumur, Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria ini kaget. Masa seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Karena waktu itu orang Samaria itu dan orang Yahudi tidak temenan, ya, nggak kenal, nggak pernah saling ngobrol. Nah, jadi orang Samaria ini kaget. Masa orang Yahudi mau minta minum sama saya, katanya. Terus kata Yesus, "Kalau kamu tahu kamu berbicara dengan siapa, saya akan memberi air hidup." Katanya gitu. Lah, perempuan ini tambah bingung. Masa sedangkan Tuhan tidak punya ember untuk ngambil air padahal sumurnya dalam sekali. Masa airnya dari mana, katanya. Nah, perempuan ini tidak mengerti air hidup itu apa. Padahal kata Tuhan, kalau air hidup itu adalah hidup yang kekal. Kalau kita menerima air hidup itu, hidup kita kekal, ya. Nah, lalu orang Samaria ini berkata, "Tuhan, berilah aku air hidup itu supaya aku tidak haus lagi." Terus Tuhan pun berkata, "Iya, kalau kita minum air dari sumur ini, kita pasti haus lagi. Tapi kalau Tuhan sudah memberi air hidup, kita tidak akan haus. Bahkan kita bisa memancarkan dari diri kita." Wah, senangnya ya kita kalau punya air hidup itu. Lalu perempuan ini kan meminta air hidup itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Panggillah suamimu dan datanglah ke sini." "Tuhan, saya tidak punya suami." Terus Tuhan berkata, "Benar katamu, karena kamu sudah mempunyai 5 orang suami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Itu adalah benar perkataanmu." Wah, perempuan ini tambah kaget. Kok dia tahu ya perbuatan perempuan ini, perempuan yang berdosa ini ya, kok dia tahu? Terus langsung perempuan ini berkata, "Ternyata nyata bagiku engkau adalah seorang nabi." Ya, terus kalau kata perempuan ini, kalau nenek moyangku menyembahnya di gunung ini. Kalau orang Yahudi katanya kalau menyembah itu di Yerusalem. Nah, terus Tuhan berkata lagi, "Kalau kamu sudah menerima air hidup dariku, kamu tidak usah menyembah di gunung atau di Yerusalem, dimanapun bisa, karena Allah itu Maha Kuasa." Ya, wah, tambah seneng. Ya, tapi dia ketika disuruh panggil suaminya kan tidak punya suami, dia bingung. Terus nggak lama murid-muridnya datang sambil bawa makanan. Terus perempuan ini kaget, murid-muridnya datang, lalu dia pergi sampai ketinggalan tempayannya, tempat minumnya sampai tertinggal ada di sumur itu, ada di tepi sumur. Dia pulang ke kotanya, lalu, "Hai orang-orang, mari sini," katanya. "Di sana ada seorang nabi. Dia tahu kelakuanku." Wah, dia benar hebat. Dia itu seorang nabi loh. Terus orang-orang yang mendengar itu, "Ayo kita berbondong-bondong, kita rame-rame ke sana." "Di mana?" "Di sumur itu," katanya, "di sumur yang ada di sana." Terus banyak sekali orang-orang berduyun-duyun, berjalan kaki, mereka mendatangi Tuhan Yesus. Ya,
Lalu Tuhan Yesus melihat orang banyak. Wah, orang Samaria ini memanggil teman-temannya, berarti apa yang dikatakan Yesus sudah dimengerti oleh perempuan ini. Lalu orang-orang yang sedang ramai berkumpul itu, yang datang ramai-ramai, berkata kepada Yesus. Dia mendengarkan Yesus bercerita, berkata-kata. Kata orang Samaria ini, Tuhan, jangan pergi dulu, udah nginep aja dulu di sini. Dan Tuhan Yesus berpikir, wah, ternyata banyak orang Samaria yang belum mengenal Yesus, ya, yang belum mengenal juru selamatnya. Lalu Yesus tinggal di situ 2 hari. Nah, setelah bertinggal di situ, tambah banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Termasuk perempuan yang tadi, perempuan Samaria ini. Dia sudah bertobat dari dosanya dan dia sekarang mengaku Yesus sebagai juru selamat dia. Banyak sekali orang yang sekarang percaya. Tadinya orang Samaria ini tidak ada yang percaya pada Yesus. Tetapi karena seorang perempuan yang berdosa, yang dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus itu kepada orang banyak, akhirnya orang banyak itu mengerti. Jadi orang yang banyak ini, dia percaya kepada Yesus bukan dari perkataan perempuan ini, perempuan yang tadi, tapi karena dia benar-benar sudah mendengar berita dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi mereka tambah senang. Dan akhirnya banyak di Samaria ini yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun yang tadinya berdosa, seperti perempuan tadi berdosa, ya, tapi dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia sudah dimenangkan dan dia senang karena dia sudah punya juru selamat yang kekal. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan kita juga semua orang berdosa. Ya, gimana caranya supaya dosa kita diampuni? Yaitu kita menerima Yesus masuk dalam hati kita dan percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat. Ya, itu anak-anak ceritanya hari ini. Nah, sebelum berdoa, Ibu punya ayat hafalannya juga loh. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kita mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang-orang, mengasihi Yesus. Karena Yesus yang lebih dulu mengasihi kita. Ya, nah Yesus juga mengasihi orang-orang Samaria tadi. Ya, makanya mereka percaya. Dan banyak orang yang dimenangkan dengan adanya Yesus di Samaria. 2 hari banyak orang yang dimenangkan. Dan dia percaya, banyak orang yang percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat. Kita semua juga harus menerima Yesus dalam hati kita. Dan percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya, nah begitu anak-anak ceritanya hari ini. Sekarang sebelum selesai, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau lebih dulu mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menyembah Engkau sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia terus di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami sisa hari ini. Kami percaya Tuhan saja akan menolong kami, memberkati kami, melindungi kami selalu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan.
Amin. Nah, sampai minggu depan ya anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sobat Bikin, hari ini Gereja Bait Lahim ulang tahun. Kita mau merayakan sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ke 59. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ada ucapan selamat ulang tahun dari Sekolah Minggu diwakili oleh Gembala Sidang juga anak-anak Big Kids. Tuh ya, mari kita dengarkan. Happy birthday Bait Lahim. Happy birthday Bait Lahim. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Bait Lahim. Selamat ulang tahun Bait Lahim, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku, kebanggaanku, tanggung jawabku. Tuhan berkati kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Ulang tahun keberapa? 59. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday Bait Lahim. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku. Semua diberkatin ya. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Bait Lahim yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gerejaku Bait Lahim yang ke-59 dan menjadi berkat bagi umatnya. Dirgahayu gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-59 gerejaku. Selamat ulang tahun GBI Bait Lahim yang ke-59. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mari semakin setia. Sisil semakin setia ya. Setia sekolah dong. minggu. Dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, kita makin setia di belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan bertumbuh. Sehingga gereja kita adalah gereja yang semakin dewasa di dalam rohani, juga menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ke-59. Happy birthday.